yang kedua. Ini kita berbicara kedatangan Tuhan yang pertama. Jadi tidak nyambung. Nyambung dong. Karena yang kita hari ini itu cerita Yang kita ambil di situ, bentar udah kita ambil di situ. belajarnya doang. Yang kita ambil di situ masa depannya. Maksudnya ini Pengetahuan tentang kita tahu dapat jalan waktu kita. ya menetapkan ini peristiwa itu berbeda. Ketika Tuhan itu ya, ini catatan Wahyu ini catatan berbicara mengenai Tuhan datang kedua kalinya. Bahkan ia tidak mati di situ, dan tidak bangkit. Nah, berbeda dengan berbicara kita hari ini yang sedang kita bahas ini. Dia kedatangan pertama, dia mengalami kematian, dia mengalami kebangkitan. Ya jelas diceritakan bagaimana ini yang sesudah mati, sesudah bangkit. Sedangkan di dalam Wahyu itu dia nggak berbicara Yesus mati, Yesus bangkit. Kan? Iya tentu, tapi yang kita jadi peristiwanya berarti Itu penekanannya itu. Jadi menurut kamu itu Iya, kemuliaan. iya, Berbeda. iya. Jadi menurut kamu itu kemuliaan Jadi jelas. ketika kebangkitan itu Berbeda. dengan kemuliaan yang Wahyu. Itu menurut kamu. Kalau memang seperti itu. Itulah. Karena kita harus relevan Kenapa dengan saya apa ambil kita. kita Kalau Wahyu? kita nggak bisa dapat Kenapa saya bilang Kenapa saya atau ambil kasih ayat itu lain berbeda? Itu ketika sudah naik, dia naik pasti dia itu. naik. pas naik iya. Berarti Dia naik. Berarti sebelum dia Oke, naik, ya. sebelum dia naik, Dia naik, bentar dulu. Dia naik sudah punya tubuh kemuliaan. Dia turun sudah punya tubuh kemuliaan. Maksudnya, Dia masa yang akan Maksudnya datang. indikasi yang kalian dapatkan kenapa bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika dia bangkit tanpa naik, dia tidak punya dia tidak punya daging dan apa namanya itu tubuh kemuliaan. Itu indikasinya dari mana? Tadi saya dengar Indikasinya dari mana? Kenapa bisa sampai kepada kesimpulan bahwa ketika dia bangkit dari kuburan, ketika Yesus bangkit, dia tidak mengenakan tubuh kemuliaan, hanya sampai pas terangkat. Oke, saya coba Membantahkan dari ayat. Sementara kami mengambil argumen yang tidak Wahyu. Contohnya begini, saya jelaskan secara apa ya. Kitab Wahyu ini memberikan penjelasan kemuliaan, kemuliaan Yesus Kristus. Dia memberikan Yesus Kristus. Ini loh kemuliaan Yesus Kristus. Terus kita balik kembali lagi. Kita balik di dalam kebesaran Yesus Kristus. Kita balik kembali ke dalam Yesus Kristus. Di dalam kalian bilang tadi kan bahwa itu tadi kamu kan tidak berterima dengan kemuliaan yang seperti dalam Tuhan Yesus. Wahyu kami. Ya, Ini saya mata-mata bilang, itu. Itu terkadang mata-mata itu. Berbeda. Saya Terus kalau jelaskan peristiwa dulu. berbeda, apa masalahnya? Sesudah Yesus sudah naik. Ini sudah naik berarti sudah di sorga, punya tubuh kemuliaan. Ya. Dia turun pun di kemudian hari dia punya. Sedangkan yang kita bahas Dan itulah yang kami bilang. Sebelum dia pergi kepada Bapa, dia tidak mendapatkan. nah itu nggak, saya nggak sedang membahas itu. Ini sudah Tapi menuju ke situ. Menuju ya, ke situ. bentar dulu. Ini kan sudah sorga ya. Sudah di sorga. Jadi surga itu udah. Saya nggak dukung argumenmu naik atau sebelum bangkitnya. Ini sih pada saat di sorga. Dia di sorga punya tubuh kemuliaan. Dia Punya. turun punya tubuh kemuliaan. Nah, sedangkan yang kita bahas dia bangkit, dia mati. Dia mati tubuh jasmani. Nah, dia masih beda kan? Tubuh jasmani masih tubuh jasmani. Nah, sekarang di mana pada saat manakah ia memiliki tubuh kemuliaan itu? Menurut saya dia memiliki tubuh kemuliaan itu mulai dari yang naik. Karena di situ itu apa itu? Orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Tapi ketika masih kayak dia membuktikan dirinya seperti sama orang muridnya itu, dia kan bangkit. Oke, ini Sebenarnya orang-orang gini. melihat kemuliaan. Maksudnya gini. Oke, mungkin mereka mau lagi. Ada Maksudnya begini, bentar dulu. Maksudnya begini. Ini sebenarnya gini. Ini kan kita kan berbicara masalah tubuh, ya kan? Nah, kalau menurut saya ini tidak terjadi ketika pas naik saja, tetapi terjadi ketika kebangkitannya. Kalau ada pertanyaan kenapa masih bisa dia berkata bahwa
kamu masih bisa melihat aku, kamu masih bisa pegang, yang namanya tubuh bisa dipegang dong. Ini kan tidak bersifat roh. Tetapi kenapa bisa Yesus Kristus pakai tubuh kemuliaan? Itulah kenapa dia dikatakan tubuh kemuliaan itu tetap daging. tetap daging. Oke. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 40, hanya perbedaannya tubuh sorgawi, namanya tubuh sorgawi ini tubuh kemuliaan, dan tubuh duniawi itu berbeda. Apa bedanya? Tubuh duniawi itu bersifat fana, tidak kekal, dan bisa merasakan sakit. Tetapi tubuh kemuliaan berbeda dari semua hal demikian, tidak fana, kekal, tetapi tidak binasa. Saya sedikit tidak setuju dengan argumen Kak Wan. Oke, yang berkata bahwa kenapa Tuhan tidak masih belum memiliki kemuliaan sudah bangkit, karena Yesus sudah bintang. Nah, kalau kita baca bahkan sebelumnya kalau kita lihat siapa namanya itu Yakub yang bahkan saling sama Tuhan, bisa kita istilahnya itu saling Bukan itu udah dicap pas betul. itu Kristofan, itu Yesus Kristus. Dia itu tubuh kemuliaan kayak yang dia iya kan, Tubuh berarti kemuliaan. bahkan sebelum itu pun ada. datang ke dunia, dia sudah punya tubuh kemuliaan gitu. Ya maksudnya gini, kenapa bisa salah paham? Itu karena tidak tahu definisinya. Dia datang itu bukan tapi kalau kita lihat Allah itu Yesus. Bisa dipegang pada intinya tubuh kemuliaan Ya, bisa dipegang. ketika Abraham dua malaikat dan Bukan kita bisa dipegang. Kalau bisa dipegang, benar ya, kalau bisa dipegang berarti terjadi bukan hanya pas kebangkitan. Ayo, Siapa pas yang kenaikan. bilang tubuh kemuliaan tidak bisa dipegang? Itulah kenapa argumentasi itu bisa ada, karena Kamawardin bilang tubuh kemuliaan terjadi kepada Tuhan Yesus ketika dia naik saja. Makanya dia kasih argumen, berarti pas dia ketemu sama murid, dia bisa dipegang, dia bisa melihat dan segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa Kan dia baru nanya sama saya tubuh kemuliaan. itu bukan kamu, sebelum kamu ada dia sudah kasih argumen itu. Berarti Makanya diperjelas bahwa di dalam 1 Korintus 15:40 ada perbedaan antara tubuh itu. Tetapi bisa dipegang, bisa. Yang memberikan bukti kepada murid-muridnya. Tapi mungkin kami agak mirip iman, tapi saya rasa ada perbedaan. Perbedaannya iman ini dia percaya tubuh kemuliaan itu ya kan? Tadi kamu Iya, bukan itu bukan perbedaan seperti kami. manusia yang fana. Itu perbedaan kami. Mungkin perbedaan kalian juga. Tuhan itu punya daging, tapi bukan daging manusia, bukan daging Tuhan. Itu bukan daging manusia, bukan daging gila. Jadi mungkin permasalahannya ini adalah tubuh kemuliaan itu punya daging atau berbentuk roh. Pada saat Daging, begini, ini kan masalah Ya, daging. kamu ya daging kan? Kamu juga Enggak. daging kan? dia bisa, Tuhan Yesus bisa bersifat roh, bisa. Hah? Bisa. Memang bukan bersifat roh, dia memang roh. Ya, bisa. Kenapa? Karena gini, sejak awal, apakah ada Itu kan yang mereka bilang tadi Tuhan Yesus itu adalah roh. Sekarang sudah bilang Tuhan Allah itu roh. Siapa yang kalian bilang ini Tuhan Allah atau Tuhan Yesus? Tuhan itu sama Jadi, itu sebutan Roh kepada Kudus, itu Allah Bapa, sebutan. Yesus Kristus, Tuhan roh. itu bisa disebut Bapa. Roh Kudus itu bisa disebut Tuhan juga. Enggak ada yang ini Iya, yang makanya Allah. bedakan kalau dibilang Tuhan Yesus itu roh atau bukan. Kaliannya ya sejak awal memang roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, memang mereka roh. Siapa yang bilang itu? Nah, kita sendiri yang bilang, kalau ketiga pribadi ini yang esensinya satu, itu tidak berbentuk fisik. Dari pekerjaan mereka nampak. Saya tidak sudah bilang katakan itu. Enggak, baca Kejadian 1:1. Saya baca kejadian. Bahkan ini loh. Pada mulanya Alam Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah ada? Kristofanis Nggak ada, saja. Kan ada tahu ayatnya. Thomas, kamu tadi sing bukan 1:26? Kristofanis Masih saja. belum selesai ini. Kristofanis saja. Enggak usah dulu Kristofani. Jangan dulu, jangan Karena dia lari, bilang roh. jangan lari dulu. Enggak usah Kristofani dulu. Ini yang bersifat roh ini dulu. Iya. Ya, dari saya pegang, saya tidak mungkin Yesus Kristus pakai tubuh di ketiga atau ketiga pribadi Allah. Berarti Yesus itu adalah roh. Semuanya bersifat roh. Semuanya bersifat roh. Berarti ini namanya roh tri. Enggak. Roh apa? Memang roh. Memang roh. Dari awal memang roh, bukan tri roh. Coba kita baca ya. Bukan tri roh.
Dia mana ya? baru ada tubuhnya itu ketika Yesus Kristus bereinkarnasi mengenakan tubuh, baru ada tubuh. Udah saya baca ya, Kejadian pasal 1 ayat 2 kalau nggak salah. Ketika mereka menciptakan segala sesuatu, roh yang melayang-layang. Saya baca Pak, silahkan. Karena kita harus Alkitabiah. Oh iya, Alkitabiah dong. Nanti lama-lama Alkitabiah. Itu saya. Tujuan saya tanya ini karena berbeda Nah, ini ya. pandangan. Mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya ada pasti bahas di dalam KJV-nya itu sebenarnya Allah ada juga pernah menciptakan surga. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah ini mencakup 3 pribadi karena Allah tidak dikatakan 3. Yang tiga itu pribadinya, bukan esensi. Kan ya? Ingat. Nah, roh Allah mencakup 3 pribadi. Berarti mereka bersifat apa? Roh. Saya nggak setuju. Iya. Ya, saya kasih argumentasinya. Ya. Argumentasinya roh. Habis itu. Nah, di ayat Dia udah samakan 3-tiganya roh. Itu masalah. iya. Udah, Roh. kasih dulu. Udah, saya kasih ayat ini. Oke, Coba kasih baca. Kejadian 1 sama yang sampai 2. Bumi belum berbentuk dan kosong telah berikan menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus Roh Allah di sini melayang-layang di permukaan air. Kalau Dalam penjelasan. enggak, Kan di sini ada fikir. Itulah. Iya, sih, Terus of Elohim. Elohim itu Allah. nah, terus itu Itu gimana? roh. Allah. Elohim. Roh. Itu roh. Itu yang kami bilang. Allah itu bersifat roh. Saya tanya ini ada 2 nama di sini. Elohim Allah. Ada di sini. Ada 2 di sini. Spirit of Elohim. Roh Allah, benar nggak? Roh itu bahasa Apa yang Inggris. salahnya? mana juga spirit. Oh, Memang benar kok. Nggak ada yang menyangka Itu itu. bukan KJV Tuhan. iya. Tapi kan mirip-mirip. Jangan ambil yang memang sama. Enggak dia pakai. Lord, berarti itu Allah, roh Allah. Iya, Terus ini masalahnya di sini. Karena masalah kami itu kamu udah samakan 3-tiganya adalah roh Allah. Kalau kita telah ini satu persatu, dalam bukan pasti dulu kejadian Bukan hanya kuliah pasti, sebelum ya. Oke. bukan hanya mata kuliah pasti, mata kuliah perkuliahan. Ini ya, masalah satuannya ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ingat satu pribadi ini. Roh Allah melayang-layang. Berarti Allah pribadi. Satu pribadi. Enggak, Allah pribadi bukan. Saya tanya sama kamu, Allah itu pribadi atau esensi? Ini pribadi Allah. Roh Allah, ya dia mencakup Allah loh, bukan pribadi. Oh, Yang saya tanya itu Allah itu pribadi atau esensi? Allah itu bisa kita Apa? Apa? Kudus juga atau kudus. Ya enggak, roh Allah. Ini spesifik Allah, bukan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, roh Allah. Yang saya tanya sekarang ini, kamu bilang itu mencakup satu pribadi enggak? Bentar. Kenapa kamu bentar. bilang itu roh Allah itu mencakup Iya. 3? Mana? Kenapa kamu bisa? Kenapa? Itu cuma satu sih. Ya, Allah. Karena kita berbicara Allah itu kan esensi. Ya? Kenapa bisa di berbagai perikop mengatakan Allah itu esa? Enggak, kita lagi Enggak, benar. Ini nyambung. Kenapa Allah karena satu. Ingat ya, karena satu, monoteisme. Ini konsep monoteisme, Allah itu satu. Ya, jadi kamu bilang pribadi Allah ini adalah satu pribadi. Tapi yang dibilang di sini, yang ini dikasih ini di sini itu roh Allah. Yang saya tanya itu Allah itu pribadi atau esensi? Sehingga kamu bisa beranggapan bahwa ini satu pribadi. Data belum ini. Ya, makanya Coba kita buka di ini Oke, ya. nggak masalah buka, nggak masalah. Ini permulaannya. Ini banyak sekali roh Allah menyebut roh Allah. Saya memahami pemahaman. Saya nggak tahu kalau Enggak, mereka sama, Ya, tapi agak-agak ya, nggak agak-agak percaya. Semua pribadi. kalau Kamarwan itu kayak mau Saya masuk, atau Mesias. tapi nggak mau ikut. Ya saya pahami dari
pribadi Allah yang besar tidak semua roh. Ya kan? Iya, itu Mungkin yang- kamu hanya percaya hanya roh kudus yang roh. Yang roh. Atau mungkin Bapa. Saya nggak percaya. Semua itu yang saya pahami dengan Dari percaya itu. Kalau misalnya Karena begini. enggak, kalau misalnya ini dipegang, berarti Pak Suyanto salah. Itu pasti akan diserang. Karena hanya roh yang bisa bersifat kemahadiran. Kalau misalnya hanya Roh Kudus yang dua pribadi itu gimana? Enggak ya, kemahadiran ketiga pribadi itu katanya. Tapi dia juga sebenarnya punya argumentasi sendiri. ya. Yohanes Oke. pasal 4 ayat 24. Roh Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Kan yang baik. Kalau saya katakan Allah itu adalah roh, benar, karena Allah salah satu dari roh, rohnya itu Roh Kudus. Benar nggak? Enggak dong. Allah bukan salah satu. Allah mencakup tiga pribadi. Karena Allah bukan pribadi. Allah itu esensinya. Benar nggak? Allah ini esensi loh. Kita berbicara tentang esensi, bukan pribadi. Kalau di dalam kealahan mereka ada tiga pribadi. Kalau kamu bilang Allah yang di kejadian ini satu pribadi, berarti esensi ikut, ya, Betul. satu pribadi. Oke. Di Yohanes pasal Coba ini kita- enggak? Di Yohanes, Saya belum kasih di Yohanes ayat pasal ini, Yohanes berapa? Bentar dulu, dia udah simpulkan kejadian pasal Di dalam 1. dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, berarti satu pribadi esensinya ikut. Berarti kamu masuk ke triteisme. Yaitu sudah mengambil kejadian 1 ayat 2 tadi menyimpulkan ketiga pribadi ini adalah roh. Kita kan ini yang diceritakan. Dia mencakup Allah itu tiga pribadi. Roh semua. Itu yang dia ambil kesimpulan. Saya percaya ini Coba roh. Iya. Makanya saya kasih contoh sama kamu biar kamu. Oke, kasih contoh. Silakan, nggak masalah. Oke. Coba kita baca di 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Satu. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ingat, Allah harus dibedakan roh yang dari Allah dengan Ya. Allah itu roh. Nah, itu berbeda ya. Roh Yang dari Allah. dengan Allah itu roh. Oke, ini kesimpulannya. Ya, roh Karena kamu dari Allah ini adalah roh iblis. Iya, ini akhirnya karena kenapa? Karena roh Why? Tuhan telah undur daripada Saul. Secara konteks roh Tuhan telah undur daripada Saul dan Allah memberikan roh mengirim roh jahat kepada Saul. Nah, roh Allah undur daripadanya. Kalau kita baca ini bukan ketiga pribadinya loh. Iya Ini memang. Dan roh Allah undur. Yang roh yang undur itu yang jahat. Makanya saya bilang Bukan yang Allah. Makanya otomosi. Yang undur itu yang jahat. Makanya saya udah bilang Aduh, tadi. yang dari Udah berbicara. apalagi itu mereka bantah lagi, mereka nggak setuju apa? Iya, kami setuju kok itu, tapi itu kan nggak menjelaskan bahwa roh Allah yang dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan Yohanes 4:24 itu disamakan. Tidak, ini berbicara Oke. tentang Makanya kata kerja. saya Kata masih kerja. saya jelaskan kejadian Itu pasal berbicara, 30. Isa. Kan dia udah simpulkan. Sekarang saya mau simpulkan kejadian pasal 1 ayat 2 ini. Itu betul. Seperti itu loh. Iya, Oke, silakan. Dia udah simpulkan kejadian pasal 1 ayat 2 ini adalah ketiganya adalah Saya mengacu ke esensinya. Esensinya tiga-tiganya adalah Roh. Nah, coba kita baca satu pasal ini ya. Nggak usah pakai hebat. Kamu pahami dulu ayat itu berbicara mengenai pekerjaan Hah? atau berbicara mengenai arti dari atau berbicara mengenai pribadi Allah. Saya tanya. Berarti kamu pegang Allah Bapa, Kalau hanya saya- Roh Kudus yang roh, Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah tubuh. Kalau saya jelaskan seperti Yohanes 4 ayat ini berbicara maksud pribadi, Allah itu roh. Nah sedangkan itu pekerjaan Allah loh. Itu berbeda. Allah mengirim. Itu salah satu pekerjaan. Di Saul tadi, Ayat mengenai Saul tadi. di Saul tadi atau di kejadian Di ini? Saul tadi yang kamu baca Kalau ini. kan udah Dan habis Kan kamu samakan roh, kan? habis roh. Ya, makanya kami habis bedah. Tuhan mengirim roh. Kami bedah. Berarti ini pekerjaan. Berbicara mengenai pekerjaan. Bisa dibilang pekerjaan. Berarti Roh Tapi Kudus bukan berbicara mengenai. apa?
pribadi. Pribadi Berarti Allah roh yang undur daripada Saul itu bukan pribadi Allah. Hah? Roh yang undur daripada Saul itu bukan dari Istilahnya mengundurkan diri daripada Saul. Ada roh Benar yang nggak? dalam Saul terus dia mengundurkan diri. Kalau kamu bilang apa? yang berbicara itu adalah roh Allah, maksudnya Allah Yang undur, yang pribadinya, yang maksudnya berarti Allah itu punya roh jahat. Aduh, Ada dua roh. aduh di sini ada dua roh. Biasa baca. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap, yang daripada bukan dia berkata roh Allah itu roh, bukan dia bilang, tetapi dia bilang dan setiap kali apabila roh yang daripada, ingat ya, daripada Allah hinggap, ini bersifat ini misalnya dikirim, oh dari mana, oh daripada ini, bukan mengacu kepada spesifik tersebut, pribadi tersebut. Kalau misalnya di dalam Kejadian 2, 1 dan Yohanes 4 itu jelas-jelas mengatakan Allah itu roh. Karena dia Bisa bedakan nggak? Roh yang dari Tuhan, berarti bukan berbicara mengenai pribadi Allah itu. Kalau pribadi Allah yang dari Tuhan, maksudnya roh yang dari Tuhan itu yang jahat itu, masa kita bilang roh pribadi Allah yang adalah roh jahat? Jadi ini itu bukan berbicara sebenarnya pribadi. Aduh, How kan ngerti nggak konteksnya? Ini ada dua roh di sini. Iya, ada dua Iya, roh. itu sebenarnya. Iya, dan kamu samakan roh yang dimaksud di situ adalah pribadi, itu yang kamu samakan. Yang satu pribadi Sedangkan kami Allah. bilang ini berbicara mengenai pekerjaannya. Maksudnya Hah? Mengenai pekerjaan dong. Roh Kudus itu ketika masuk ke dalam hati Ini beda, ini baca saya dulu. kirim Ya itu ampun. termasuk pekerjaan enggak? apa? Kalau saya kirim barang itu termasuk pekerjaan enggak? Kalau dia kirim barang sama kamu, ini dari mana? Oh daripada Dari sujud. Tuhan. Berarti dari sujud. Allah itu roh. Terus dia kirim roh sejenis yang dia kirim itu Roh pekerjaan. ya. Apa? Tapi itu disebut bukan roh pekerjaan. Apa yang Bisa. disebut? Ini juga bisa diklaim Roh Kudus. Karena di dalam perjanjian lama, di dalam Yang perjanjian tadi itu. lama, di dalam perjanjian Nah, lama, ini saya setuju Roh dengan Kudus, ini. Roh Saya Kudus setuju itu dengan ini. tidak menetap. Saya setuju. Enggak, tenang dulu. Bentar. Dengan Karena Roh Kudus setuju tidak. dengan ini. Dengar Bentar dulu. dulu. Saya Ini tahu bisa diklaim ya, pemahamannya. bisa diasumsikan ini juga Roh Kudus. Ah, Tetapi ini juga mengacu kepada pekerjaan mereka. ah. Ya, benar ya. Dan ketika ini di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak pernah menetap di hati seseorang. Saya setuju dengan Ya, ini. hanya singgah saja. Kalau di perjanjian baru itu menetap, asalkan berpegang teguh. Kalau misalnya ini kan persyaratan. Ya, ternyata wawasan Bapak udah mulai terbuka. Tetapi perbedaan yang kita bicarakan ini, ya, sebenarnya itu udah sangat jauh-jauh melenceng sebenarnya. Pernyataan Saya kamu. masih belum simpulkan tadi ya. Oke, ya. Enggak. Kita Pernyataan kamu itu sebenarnya udah jauh melenceng. Kita kasih waktu, kita kasih waktu. Mereka yang punya waktu. Saya masih belum jelaskan tadi kejadian satu ini. Kalian Kejadian satu. Iya, kan dia simpulkan tadi kejadian Tapi pasal kamu satu. kan udah kutip ayat. Itu sudah selesai yang kamu bahas itu ini. Kamu kan kutip ayat. Makanya saya mau jelaskan dari tadi kalian bahas-bahas. Ya udah, yang biar lain. dijelaskan. Mau ke Yohanes. Kamu kutip ayat tadi ya. Iya kan udah Nah, Samuel ya. Jangan, Iya, pokoknya benar. kalau kamu kutip ayat, kamu menetap di situ. Jangan kutip ayat semua. Nanti kita mana sehingga maksudnya Makanya kalau Semua masih ayat belum yang kamu selesai kutip dijelaskan, jangan dipotong. Kalau dipotong, Kalau dipotong. terpotong. Kalau dipotong nanti yang Terpotong. nanti yang dikasih sama kalian cuma sebagian. Tadi pemahaman kalian nggak full semuanya. Oke. Oke Sifu. Di kejadian pasal 1 ayat 2 itu dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air. Ingat satu, di situ ada satu, kita katakan dulu satu pribadi. Di mana? Di kejadian pasal 1 Oke. ayat 2. Itu argumenmu ya. Ah. Itu pendapatmu lah, pemahaman Ah. kamu itu oke lah. Itu satu pribadi. Lalu kedua, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dua pribadi. Iya, masih belum. Belum. atau kamu kutip-kutip itu nggak ada. Mau baca ini. Kita berbicara roh. Allah itu roh. Tapi isi utama itu. Itu tadi sudah selesai. Yang kamu... Ayat 26. Nah ini yang kamu nggak bisa sanggah. Ini aja kamu sanggah udah. Apa? Yohanes 4 ayat Oh, 24 kamu ini.
Kami kan bukan lama kamu cari kami bukan iya, waktu kami itu jangan sampai disia-siakan. Harus diisi dengan men. Ini sekarang yang ke 26. Kita. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia Nah, terus? menurut gambar dan rupa kita, Nah, terus? supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, Nah. dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap Di bumi. Terus? Nah, dari sini kita tahu bahwasannya ini ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Enggak ada yang nyangkal 3 itu bukan 3 pribadi. Kita percaya 3 pribadi. Nah, dan tidak ada yang mengatakan Yesus itu adalah roh. Ah, Ada nggak? Di ayat itu tidak, tapi di ayat ini ada. Di mana? yang kita cakup ini. Mana? Ini kan yang kita bahas ini kan apakah ketiga pribadi ini langsung ini apakah bersifat roh atau bersifat tubuh? Kami pegang tuh roh. Semuanya. Tiga-tiganya. Iya, saya pegang tiga-tiga. Berarti Karena saya itu mulainya dari awal ke awal permulaan. Roh Allah. Jadi yang saya kutip dari ayat 2 itu adalah esensinya. Ya. Allah itu mengacu kepada esensi, bukan mengacu kepada pribadi. Kalau mengacu kepada pribadi, berarti ayat selanjutnya akan mengindikasikan bahwa ada 3 Allah. Tetapi kalau hanya esensinya yang kita bahas, esensinya itu yaitu kealahan mereka. Kealahan mereka itu esensi, bukan pribadi. Makanya saya tanya sama kamu di Kejadian 1 ayat 2, apakah itu mengacu kepada pribadi atau esensinya? Kalau mengacu esensi, tiga-tiganya ikut. Tapi kalau hanya mengacu pribadi, status pribadi, berarti esensi mereka pisah. Oke. Kita Gimana? persilakan kamar ini sekarang. Udah kamu sekarang. Kita harus bagi-bagi waktu. Dan saya mau dibahas 1-16 ini. Yohanes ini dulu, sangka ini, karena ini eksplisit Allah itu roh. Allah itu roh. Dan Yohanes 4 ayat 24. Nggak usah jauh-jauh dulu dari ini. Ini udah tahu pemahaman saya. Belum. Nah, sebagian saya ikut. Saya tapi di dalam hati menyanggah. Saya punya pemahaman. Nggak Tapi masalah. untuk membantah mereka sepertinya saya Harus mikir. Oke, nggak apa-apa. saya pakai Kencing saya sekarang. Kalau kakak ahli mendua, KJV, nggak kamar ahli KJV. kalau kakak bilang saya setuju emosi, saya setuju dengan iman. Berarti kakak nggak bisa, Iya, nggak apa-apa. nggak bisa ini jadinya. saya nggak sebagian kayak Akbar untuk saya oke dengan kayak Setengah-setengah jadi bulat gitu. Sebenarnya segini, John Calvin itu menyatakan manusia itu diselamatkan oleh siapa. Sedangkan Armenian dari Yakobus Armenian itu menyatakan diselamatkan karena perbuatan. Sedangkan Geneya ada di pertengahan. Tidak perbuatan, tidak. Jadi saya Berarti enggak begini. Saya itu lagi percaya secara simpelnya ya. Allah itu kadang kita bingung juga sih. Saya aja bingung semua, tapi Harus. saya bingung. Saya bisa mencakup benar-benar semua argumen kalian. Nah, kenapa? Yang saya terima dari argumen yang ini, Allah itu roh, itu fix cuma roh. Tapi ini kan artinya juga benar. Allah itu apa ya? punya Mungkin tubuh. dia lihat secara saya udah temukan ternyata jawabannya di sini. Barusan saya temukan. Ya, Mau nggak saya biar jelasin sama mereka? biar kamordin. Mau nggak saya jelasin sama Biar mereka? kamar mandi, kamar tahan. Satu menit aja. Satu menit aja. biar kamordin. 1 menit aja. Ketika Yesus dibaptis, Oke. itu langsung tersirat dan tersurat dan terjelaskan di. Oh, di dalam Matius pasal 3 13 sampai 17. Saya baca oke, silakan. Matius berapa? Matius 3 ayat 13 sampai 17. Salah. Itu. saya udah baca Cuma itu. satu ayat, kamu pakai banyak ayat 13 Yang di mana Yesus Kristus dibaptis, ada yang menyerupai roh, ada yang menyerupai merpati dan ada yang berseru. Silakan, jelaskan. Coba baca, itu salah pun saya kasih salah. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah di sini seperti burung merpati dan kita tahu ini melambangkan Roh Kudus. Oke. Kamu percaya? Jadi roh Allah ini adalah
Roh Kudus. Dan satu pribadi lagi adalah Allah yang berbicara di sorga dan Yesus Kristus sendiri. Itu bersifat roh atau tubuh? Apa? Yang kamu bahas itu bersifat roh atau tubuh? Itu kan pembahasan kita, kan topik kita. Benang merahnya apakah itu bersifat tubuh atau roh? Bagaimana? Maksudnya? Izinkan saya menyangka. Kita kan membahas tiga pribadi ini apakah semuanya roh atau tuh ada sebagian tubuh? Kamu pegang ada tubuh tadi, itu kamu pegang tadi. Nah sekarang di dalam ayat itu, roh Allah yang disebut di situ itu roh atau tubuh? Roh semua atau tubuh? Atau tubuh? Karena yang saya pegang baru ada tubuh ketika Yesus berinkarnasi. Saya pikir jawaban yang Sebelum Tuhan berinkarnasi dia sudah ada tubuh. Dia sudah ada tubuh. Yang Kristofani, yang itu yang kamu kutip. Yang saya bilang ini sejak sebelumnya. Tadi Apakah kamu bilang sebelum berinkarnasi tidak ada tubuh. Sekarang saya bilang itu saya percaya? sebelum dia berinkarnasi dia sudah ada tubuh. Sebelum ketemu dengan Abraham dia sudah ada tubuh. Di mana dia sudah ada tubuh? Di saat manusia sebelum diciptakan dia sudah ada tubuh. Itu yang saya bilang. Apakah ini kan kita berbicara tentang asal mulanya? Itulah yang sebenarnya benang merahnya. Mana asal mulanya? Ya kita kan bahas dari kejadian tadi. Asal mulanya. Apakah ketiga pribadi itu Asal mulanya. bisa nggak Tuhan jadi tubuh? Bisa nggak menyerupai tubuh? Bisa. Asal mulanya itu cuma roh. Ya ampun. kamu kutip ayat. Kamu kutip ayat itu sebenarnya Asal benar. mulanya Itu cuma mengacu. Asal mulanya itu tidak. Ini justru yang kamu kutip itu tidak ada permasalahan karena memang yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus Yang tetap roh kan? Sedangkan permasalahannya di situ ada. Tapi roh Allah di sini mencakup ketiga pribadi. Kamu percayanya? Tapi roh yang Allah di kamu- sini Enggak, mencakup entar. tiga pribadi. enggak? Yesus itu pas tiga ini. pribadi di situ. Ketika tapi bersama- saya jelaskan dulu. Tiga pribadi tapi peristiwanya ini mah Yesus ini sudah menjadi manusia sekarang. Itu perbedaannya sedangkan kita bahas sebelumnya. Sebelumnya. Ah, itu. Apakah ketiga pribadi ini roh atau tubuh? Makanya- Sebelum semuanya. Sebelum berinkarnasi Yesus Kristus apakah dia sudah Makanya saya kutip Berarti sesudah berarti Yang kamu berarti kutip pemahaman ini sepertinya sesudah berinkarnasi dia itu roh lagi. Apa gimana? apaan sih kok jadi kemana-mana? Iya kayak gitu loh. Justru Kata mereka ketika ia sudah kata mereka berinkarnasi. sebelum berinkarnasi. Ya, Thomas. Sebelum berinkarnasi. Enggak, kita perjelas aja dulu pertanyaannya ya. Kita perjelas ya. Karena cuma kayak Ke, gitu kesimpulannya loh. sujud, saudara sujud bilang tadi. Iya. Bisa masuk ke situ. Bisa Saudara masuk ke situ. sujud bilang tadi. Bentar, biar saya perjelas pertanyaannya. Saudara sujud bilang. Bentar dulu, Dia kamu pegang- udah kasih kesempatan salah Fatma. Enggak, saya kan biar saya perjelas sama kamu. Biar dia jelaskan nanti. Nah, Saudara sujud bilang, ketiga pribadi ini sebelumnya itu bersifat roh. Kamu bilang ada sebagian tubuh. berarti Kak. Ya. Oke. Nah, ya, ini sebelum dunia Dia terjadi. kutip ini lah. Nah, sebelum semuanya ada. Ya jelas lah kamu Ya. kutip itu. Tapi ada- kamu habis itu saya bilang, saya berikan argumentasi bahwa saya hanya percaya Yesus punya tubuh sepenuhnya itu ketika dia berinkarnasi. Ya. Kamu kutip lagi di perjanjian lama Yesus itu sudah punya tubuh. Itu tidak menetap ya. Ya, apakah dia apakah ya, nah, iya benar. Apakah itu ya Kristofani? Terus pertanyaannya, apakah ketika Yesus Kristus memakai tubuh jasmani ketika di dalam perjanjian lama, apakah itu mengindikasikan bahwa Yesus Kristus sebelum dunia terjadi dia memakai tubuh? Apakah itu mengacu kepada Tubuh jasmani. apakah itu menjadi tubuh jasmani? tubuh yang Karena kami yang- pegang yang- sebelum semuanya ada, sebelum Tuhan ciptakan segala sesuatu, Tuhan Allah itu bersifat roh. Tiga-tiganya, tiga pribadi ini bersifat roh. Tidak ada yang bersifat tubuh jasmani. Tetapi di dalam perjanjian lama kita banyak melihat Yesus Kristus ada pernah memakai tubuh Kristofani. Tubuh yang bisa dikatakan Kristofani, bisa menjadi malaikat segala macam bisa. Tapi apakah itu membuat kita percaya bahwa Allah itu sejak kekekalan itu ada tubuh gitu. Tapi yang kita percayai Yesus atau tiga pribadi ini bisa mengambil rupa untuk menjadi manusia, bisa saja dia menjadi tubuh, bisa jadi Saya tidak kodok. setuju dengan ini ya. Saya tidak apanya itu? ketiga Allah ini, ketiga pribadi ini bisa mengambil Berubah menjadi manusia. berubah menjadi manusia. Saya Semuanya tidak setuju. kalau misalnya bisa Saya tidak kita setuju. Hanya mencakup. satu yang saya setuju, hanya Tuhan Yesus. Bentar dulu lah, kita kan mengancam Ini kemahakuasaannya. kesalahan di situ, paham itu.
Oke, Dia- Allah dia maha nanya- Allah maha kuasa nggak? Maksudnya, tapi Kenapa dia kok nanya masalah bisa. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Tetapi kenyataannya yang menjadi manusia hanya Yesus yang Iya, tercatat. pahami itu. Tetapi bisa Bisa nggak nggak? Allah Bapa menyerupai manusia? Bisa. Tidak terbatas. Yang namanya tidak terbatas bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi dalam tanda kutip hanya untuk meninggikan Allah itu sendiri. Bukan seperti pertanyaannya Manuel Tesalonika. Bisa nggak Tuhan menciptakan segitiga berbentuk bulat? Ah, itu salah. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan ateis. Oke, Oke, kembali udah lagi, ya. kembali lagi. Silakan. Jadi bukan kami bermaksud bahwa ketika Apakah Tuhan Allah berinkarnasi sudah dia nggak punya mempunyai roh tubuh lagi. di saat sebelum dunia, di saat sebelum Sebelum. berinkarnasi sudah. Itu bukan roh lah, itu tubuh. Saya kasih tahu sama kalian, itu tubuh. Di saat dia bertemu dengan Abraham, itu adalah tubuh. Di saat dunia sebelum diciptakan, itu juga tubuh. Di mana terdapat? Pada hari kelima atau ya hari keenam. Pada hari keenam Alam Tuhan, dia. Apa? Tuhan salah satu pribadi Allah mendeskripsikan dirinya sama dengan manusia. Dan ini membuktikan dia tidak diciptakan. Ya nggak ada yang bilang Samanya Tuhan Allah itu apa? Hah? Samanya itu dia punya akal budi. Hah? Aduh, Bukan begini. Seperti Allah. Seperti kita maksudnya itu. seperti gambar Dan rupa Allah rupa Allah. itu dalam segi karakter. Oke, sekarang saya tanya. Sifat maksudnya Gambar termasuk akal yang- budi, hatinya punya. Dia punya hati nurani. Itu secara inteleknya, secara gambarnya diambil dari mana itu? Kalau bukan dari pribadinya sendiri. Ya, saya lebih, Karena itu dari gambarnya sendiri. Itu dia pakai, Iya. Dari gambarnya sendiri. image. Iya, terus Iya, apa image-nya dia kasih, wah, pengetahuannya? Dia punya yang serupa, gini ya, bukan berarti muka saya mirip dengan Tuhan. Kalau kamu pegang tubuh jasmani seperti ini, apakah Yesus punya muka seperti ini? Begini loh. Nah, Kita itu. lihat di situ di dalam seperti apa. Oke. Kalau kita bilang itu roh aja kita kayak santun juga. Kenapa saya kurang apa? Tapi saya lebih kalau karena begini, Silakan. kita nggak bisa mendefinisikan Allah siapa yang dikatakan di situ. Eh. Di situ segambar. Jadi bukan hanya ke Pribadi dong, semuanya tiga. ya termasuk ke Benar nggak? manusia. Yang ngomong kan kita. Ini kan kita, Jamat. Ini Allah, tiga pribadi. Mari sehendak kita menciptakan mereka serupa dengan segambar. Itu kan mencakup pribadi mereka. Allah punya pribadi. Dia menciptakan manusia yang mempunyai pribadi. Ditambah lagi mempunyai intelek. Ditambah lagi mempunyai jiwa. Kita tahu itu semua. Kita harus semua. Tapi secara kalau kita lihat ya. Bukan wajahnya yang Kalau sama. kita menciptakan. Berarti yang bicarain satu pribadi kan? Berarti saat itu Tiga dong. Kejadian 1:26. Tapi yang katakan itu siapa? Yang katakan itu adalah pribadi yang lain. Tiga, satu. Kenapa kok kamu jadi Dia berkata ngawur? kepada pribadi yang lain, benar nggak? Dia Tapi berkata- mereka sama-sama. Pribadi itu sama. Ini kan tiga pribadi. Kita kan belum bisa tiga pribadi. Tapi ini, Oke. Kejadian 1 ayat Kalau dia 26. katakan, yang Nah, bicara ini ini berfirmanlah Allah. Ini Allah, ya. Kita harus pegang lagi ya. Berfirmanlah Allah. Ini bukan satu pribadi. Berfirman Allah. Allah itu esensinya. Semua mencakup tiga pribadi. Baiklah kita. Itu jamak. Berarti mencakup tiga pribadi sekaligus. Baiklah kita menciptakan itu. Oke, dia udah cukupkan langsung tiga pribadi Allah. Iya. Bisa nggak mereka Kalau berbincang? sudah dikatakan Allah, berarti itu semuanya langsung tiga pribadi. Itu pemahamannya sekarang ini. Salah paham lagi kamu kan? ini aja mau otomosi Ya ampun. kamu sanggah aja ini. Allah itu roh, kalau kamu bisa sanggah, udah. Allah yang dimaksud di situ apanya Roh Kudus? Nah itu kamu jawab. Itu aja, nggak usah. Karena kita ini peristiwanya ya. Kalau- Ini peristiwanya himbauan kita kepada manusia untuk menyembah Allah. Jadi bukan hanya satu yang disembah. Berarti kalau bukan hanya satu, berarti bukan hanya berbicara pribadi Roh Kudus. Dan banyak sekali argumentasi yang lain yang bisa mengindikasikan bahwa Kamu tubuh menyembah. Tuhan nggak pakai tubuh jasmani. Allah nggak pakai tubuh jasmani.
Ya, yang salah satunya tubuh itu sudah tercemar. Nah, sama kan prinsip yang lain tidak bisa dikenal. Jadi mau Indonesia literature pun nggak bagus. Yang kita pakai ini ya. Beda lagi dengan Jadi makanya saya bilang sama kamu Oto, serupa dengan segambar itu bukan dalam aspek wajah, tetapi mereka menciptakan manusia itu mempunyai pribadi, mempunyai kehendak bebas, mempunyai hati nurani. dia tuh Theo. Semua yang bangsa itu. Dia sebut Theo. Theo berarti Theo Kita nggak bisa. apa? Gitu loh. Kau bilang Roh Kudus aja yang roh di situ. Saya lagi bedain teos itu apa, kurios itu apa, dan Itu kan mencakup pribadi kan? itu yang saya bilang. Itu saya lupa apa teos itu. Yang penting diterang. Ya Theo itu Allah. Theo itu Allah. Artinya Allah. Mana pucuk? Nggak tahu. Makanya terjemahannya Iya Allah. dong. Orang dia yang ngajak. Iya. Cek. Orang itu dibawa pulang ngomong-ngomong. Nah, ini kan lebih baik kita tanya sama Iya. Udah ya. nanti kamu Saya bawa. masih bisa bantai ini loh sama kalian. Oke, silakan bantah, nggak masalah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh Dan kebenaran. kebenaran. Itu kok jadi dalam aspek menyembah gitu ya. Kok kemana-mana? Ini kan konteksnya dalam Konteks penyembahan. penyembahan. Dalam konteks ini kan penyembahan. Maksudnya gitu. Dia belum lagi loh. Oke, silakan Pak Otomosi. Otomosi. Narator. Ya ampun, roh. Kan biasa kan di film perbuatan Siapa kan menyembah selalu dia narator. dalam roh Dia beda dan sendiri. kebenaran. Kalau siapa yang bilang? Yesus. Yesus yang bilang. Masa dia nggak percaya? Bisa sih. Cek. Yesus cuma yang bilang Yesus. Dia benar Yesus. Nah, Yesus kan. Gak mungkin dia nggak percaya. Masa dia bilang Allah itu roh bukan saya ya. Jadi gitu. Karena belum kelar kita. Saya Yang lebih berwenang. Berarti ini kita indikasikan ya, Otomosi nggak bisa menyangga ini. Bahwa Bisa dong, bisa dong. Cuma kalian udah mulai pergi. ya Enggak, yang Pemahamannya- enggak. Ya sekarang ini, pemahamannya dia kata- sekarang ini Oke. saya pukul meja ini ya. Kita saya simpulkan pukul meja. tapi kita simpulkan pemahaman ya. Tiga pribadi itu adalah roh. Ya, saya kan dari tadi ulang-ulang. Dia tidak memiliki Sebelum semuanya ada, sebelum semuanya itu tuh Allah itu bersifat roh. Tiga-tigaan. Kita pegang. kalau saya ya itu memang jadi gaya. Pantas aja kan istri. Mana Berwujud. ada tuh. Itu saya nggak sangka. Dia bisa apa? Kita tidak bisa Dan- menghindari dan apa itu? Kita tidak menghindari bahwa dia itu juga bisa Aku baru lihat roh adalah Kamu bentuk ini manusia loh. ketika dasarnya sebelumnya inkarnasi. Melayang-layang saja, melayang-layang saja. Kita tidak bisa menghindari karena dalam tapi kejadian masalahnya tadi sekarang saya kembali tidak kita permasalahannya dalam segambar dengan kita. tapi Iya, ntar dulu. segambar dengan kita dalam Saya ada pengertian Allah yang pernah datang ke dunia Tuhan ini, memberikan Yesus Kristus. Allah menciptakan manusia memiliki pribadi sama dengan Allah. Allah punya pribadi. Sebenarnya ada satu. Tuhan punya kehendak bebas, manusia dikasih. Allah itu Bentuknya apa gitu kan? Ini. Kamu nggak pernah lihat bentuknya Allah? Jadi ini misalnya hanya Yesus Kristus yang secara yang dapat Di dalam perjanjian baru. Roh Allah juga, Roh Kudus juga tidak pernah dibawa dengan poin menyuntai sebuah bentuk. Tetapi dia itu hanya sebuah dilambangkan. Tetapi Yesus Kristus langsung Kamu ada ini kan? menjadi Terus Bapak udah pernah jadi tubuh. Kalau hanya roh kamu hanya cakep roh, apakah Allah Bapa pernah jadi tubuh? Iya. Kamu kan bilang hanya Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menyerupai apapun. Dia tetap bersifat roh, hanya melambangkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah Bapak juga tidak sama dengan Roh Kudus? Bapak kan nggak pernah Kalau pakai gue tubuh mau jasmani. bagian, kalau gue mau maunya Sama kan? print. Tetapi kebanyakan digambarkan.
Kebanyakan ada struktur. Makanya satu-satunya Kayak objek ada yang menjadi seni-seni. Oh, kalau bisa ada warna-warni. hanyalah Yesus Kristus, dan fokus iman kita itu hanya kepada Yesus Kristus. Terus apa hubungannya Dan apa? objek Iya, iman kayak kita gini, itu hanya Yesus Kristus, dan harapan kita itu hanya Yesus Kristus juga. Iya. Terus hubungannya dengan Keselamatan hanya ada di Bila kita mau hanya di dalam Yesus. Ada di Ya, dalam oke, Yesus. hanya dalam Yesus Kristus. Mungkin besok kita lanjut. Saya lagi menunggu argumen Firman, dia baca buku katanya buku siapa itu saya nggak tahu. Iya, saya akan menguatkan argumen ke sana. Mungkin buku Bukan menguatkan argumennya malam ini tentang kita udah. Saya- Dia mau ambil, Enggak. dia mau baca buku Enggak. katanya. Enggak. Saya akan menunggu. Saya akan menguatkan argumentasi Bentar saya dulu. mengenai Bukan menguatkan, mengusulkan lagi. apakah Yesus Kristus setelah bangkit Hei, masih makan dulu itu, makan mempertahankan dulu itu, kemanusiaannya atau tidak? Saya akan membuktikan itu. Kalian pegang kemanusiaan tidak dipegang, berarti otomatis manusia tidak punya perantaraan kepada Bapa. Mungkin kamu pernah berdebat dengan MIM, tetapi dengan kami nggak bisa.